خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد لأجل صلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Barokah Al-Mukti. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan kali ini Bapak Guru akan menyampaikan bagaimana riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tahu bagaimana riwayatnya, bagaimana sejarahnya, bagaimana kisahnya, sama saja ya. Baiklah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan tanggal 20 April 571. Ayahnya bernama Abdul Muttalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nasab bapak dan ibu beliau bertemu pada datuk beliau yang bernama Kilab. Jika dirunut sampai atas nasab beliau, berakhir pada Nabi Ismail ibnu Ibrahim, bapak orang Arab Al-Mustaribah, ya. Jadi silsilah Nabi Muhammad SAW sangat jelas dari keturunan pemuka dan pemimpin suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya, bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam sebuah syair berbunyi, Muhammadun Abdullahi Syaibatun Hashimun Manafun Kusayyun Ma'kilabin wa Murratin wa Ka'bun Lu'ayyun Ghalibun Fihru Maliku wa Nabrun Kinanatun wa Wabnu Khuzaimatin wa Mudrikatun wa Ilyasun Ma'mudaratala Nizarun Ma'addun Thumma Adnanu Sehatun. Itu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau, ya anak-anakku, berasal dari suku asli Quraisy, yang mana suku Quraisy adalah suku yang mempunyai kedudukan utama dalam kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di antara bangsa Arab.
Menurut Syekh Khudari, tidaklah engkau dapati dalam silsilah bapak-bapaknya Nabi melainkan orang-orang mulia. Tidak ada orang rendah di kalangan mereka, tetapi mereka semuanya adalah pemuka dan pemimpin. Bahkan ayah beliau Abdullah adalah putra bungsu Abdul Muttalib, dijuluki Az-Zabih, karena menurut riwayat Abdul Muttalib bernazar apabila ia dikaruniai 10 anak laki-laki, maka dia akan menyembelih salah satu dari mereka. Ketika diundi, ternyata undiannya jatuh pada Abdullah. Ketika hendak disembelihnya, Quraisy melarangnya dan ia menembusnya dengan 100 ekor unta. Itu al-kisahnya ya anak-anakku. Kemudian Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal 3 bulan setelah menikahi Aminah. Saat itu usia Abdullah kurang lebih 25 tahun. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di rumah Abi Thalib di Syi'ib Bani Hashim. Perempuan yang bertindak sebagai bidannya adalah Asy-Syafa, namanya Asy-Syifa ya. Ummu Abdurrahman bin Auf. Ketika Muhammad lahir, ibunya mengirim utusan kepada kakeknya untuk memberi kabar. Maka Abdul Muttalib datang dengan gembira dan menamainya dengan nama Muhammad. Ya, diberi nama dengan nama Muhammad. Dalam awal perkembangannya, Muhammad disusui dan dibesarkan oleh ibu kandungnya sendiri, yakni Siti Aminah binti Wahab. Setelah itu Muhammad disusui oleh Suwaibah. Susuinya oleh siapa? Oleh Suwaibah Aslamiyah yang merupakan budak pamannya Abu Lahab. Setelah itu Muhammad kecil, usia kurang dari 6 tahun, terjadilah peristiwa pembelahan dada Muhammad untuk mengeluarkan bagian setan darinya oleh malaikat Jibril, dan kejadian itu disampaikan pada ibunya. Setelah kejadian itu, tahun Muhammad diasuh ibunya sendiri pada usia kurang dari 6 tahun. Ibunya tercinta Siti Aminah binti Wahab meninggal, dimakamkan di Abwa. Ketika ia dalam perjalanan pulang mengunjungi pamannya dari Bani Adi bin Najjar di Madinah. Sepeninggal ibunya, menurut Syihab, Muhammad kecil diantarkan oleh Ummu Aiman kepada kakeknya Abdul Muttalib. Sejak itu Muhammad di bawah pengawasan dan anaknya sendiri. Namun 2 tahun setelah itu Abdul Muttalib wafat karena sudah usia lanjut. Saat itu Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Kemudian tanggung jawab selanjutnya beralih kepada pamannya Abu Thalib. Meski Abu Thalib bukanlah orang kaya, tetapi ia cukup perhatian dalam merawat dan mendidik
Nabi Muhammad SAW hingga dewasa. Meski Abu Thalib memiliki banyak anak seperti Abdul Muttalib, Abu Thalib adalah tokoh yang disegani, dihormati oleh Quraisy. Muhammad berada dalam asuhan dan lindungan Abu Thalib hingga tahun ke-10 kenabian. Setelah itu pamannya meninggal. Itu alkisahnya ya anak-anak. Kemudian فقال له الصبي وهو لم يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم دعني أيها الرجل فإن أبي مات في أحدى الغزوات